ya. Zikir sir ini zikir rasa, yakni zikir rahasia. Tidak menyebut la ilaha illallah, tidak menyebut Allah, tapi tetap hadir hati beserta Allah. Ya. Jadi kafiatnya atau caranya ya seperti di dalam tawajuh itu. Ya. Nah, bagaimana kita merasakan, yaitu seperti di dalam tawajuh itu. Jadi tidak lagi Allah. Ya. Jadi kalaupun dia menyebut Allah berkepanjangan, ya ini sekali lagi ya hafzah. Ya. Dan biasanya zikir juga di tingkat sirri ini, kalau di dalam perjalanan tarekat, ya ini zikirnya zikir hu. Karena la ilaha illallah itu adalah zikir lisan, Allah, yaitu zikir hati atau zikir qalbi, sementara hu zikir sir. Jadi yang dipegang di sini adalah zikir hu, bukan zikir Allah. Ya. Jadi maaf di sini Bapak-bapak, saya tidak bisa mengupaskan secara mendetil karena ini sekali lagi ini adalah dalam perjalanan tariqat. Ya, jadi kecuali bahwa Bapak menuntut jalan tariqatnya. Jadi saya ulang perkataan saya beberapa minggu yang telah lalu, ya, karena bahwa Bapak di sini kan belum mengambil tariqatnya, kan begitu ya. Nah, jadi belum mengambil tariqatnya. Kita hanya mempelajari tawajuh tariqat. Yang keempat, mati hissi. Mati hissi ini terjadi dengan karunia Allah. Pada saat seorang salik melakukan zikir, yaitu latifatul khafi. Dalam zikir, ya, latifatul khafi, pada tingkat keempat ini, seorang salik telah sampai pada tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai ma'rifat sebagai makam tertinggi. Dalam pada ini, fanalah atau lenyaplah segala sifat keinsanan yang baru, dan yang tinggal hanyalah sifat-sifat Tuhan yang qadim lagi ajali. Ketika itu menanjaklah batin keinsanan, lebur ke dalam kebakaan Allah yang qadim, bersatu antara abid dan ma'bud. Dalam tingkat puncak tertinggi ini, seorang salik telah memahami keadaan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, dan tidak mungkin disifati, tetapi akan mengerti sendiri siapa-siapa yang telah merasainya. Man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang belum pernah merasai, ia belum mengenalnya. Untuk mencapai keadaan musyahadah seperti tersebut di atas adalah dengan mujahadah. Niscaya Allah akan memperbaiki sirnya atau hatinya dengan musyahadah. Apabila seseorang telah mendapatkan karunia Allah dengan musyahadah, maka dengan sendirinya akan lenyaplah segala hijab dari sifat-sifat basyariah, nampaknya Allah atau tajalli. Disinilah martabat baqa billah, yakni berkekal dengan Allah. Nah, jadi untuk jalan ya sampai ke tingkat mati hissi ini, di sini zikirnya tidak ada huruf, tidak ada suara. Karena huruf-huruf yang tertera di dalam huruf Allah ya telah sirna. Karena Allah itu bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Nah, jadi kafiatnya atau caranya ya, coba perhatikan Bapak, ini intisari yang amat penting.
hadirkan diri yang hidup. Setelah nyata diri yang hidup ini, kemudian hening bening dari gambaran dunia, ya, sampai merasa tidak punya wujud atau tidak punya tempat lagi. Jadi saya ulangi, hadirkan si hidup ini, kemudian hening dan bening dari gambaran dunia sampai merasa tidak punya wujud, atau sampai merasa tidak punya tempat. Jadi jangan lagi diperhatikan tempat duduk kita, ya, atau tempat berdiri kita. Sebab kalau kita masih merasakan tempat duduk kita atau tempat berdiri kita, masih nampak gambaran alam. Nah, jadi melenyapkan atau sirnanya gambaran alam. Jadi itulah zikirnya, bukan huruf, bukan suara. Jadi kalau yang 3 tingkat masih punya huruf dan punya suara. Jadi zikir yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Allah Allah, zikir qalbi, yang ketiga hu, yaitu zikir sir. Jadi yang keempat ini, ya, tidak punya huruf, tidak punya suara. Intisari dari hu itu yang menunjukkan huwal awwalu wa akhiru wa zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Jadi di sini saya huraikan sedikit, ya, tentang rahasia zikirnya, menjadi rahasia zikir. Jadi bukan, sekali lagi, bukan sebutan, ya, bukan huruf, bukan suara. Sebenarnya inilah isi dari ilmu tauhid itu, ya, yang dituliskan, yang menjadi ilmu sifat 20 namanya. Pertama, wujud. Jadi wujud itu namanya sifat nafsiyah, nafsi. Arti nafsiyah itu adalah diri Allah. Ya, jadi wujud itu adalah diri Allah. Di mana diri Allah ini bersifat kidam. Jadi arti kidam itu sedia, tidak didahului oleh sesuatu. Jadi sesuatu ini adalah kemudian dari wujudnya. Dan di mana sebenarnya kidamnya ini? Kidamnya ini, sedianya ini ada pada segala yang maujud. Ya, sifat kidam ini ada segala yang maujud. Makanya tadi ada martabat baqabillah. Jadi wujud, kidam, siapa saja yang dikehendakinya. Jadi karena kita belum dikaruniainya, maka belumlah kita merasakannya. Tapi siapa-siapa yang sudah dikaruniainya, yang berhasil mempanakkan dirinya, ya, pada zikir sirri. Jadi saya jelaskan sedikit, ya. Zikir sir ini zikir rasa, yakni zikir rahasia. Tidak menyebut la ilaha illallah, tidak menyebut Allah Allah, tapi tetap hadir hati beserta Allah. Ya. Jadi kafiatnya atau caranya ya seperti di dalam tawajuh itu. Ya. Nah, bagaimana kita merasakan, yaitu seperti di dalam tawajuh itu. Jadi tidak lagi Allah 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 Allah, ya. Jadi kalaupun dia menyebut Allah, Allah berkepanjangan. Ya, ini sekali lagi, ya, hafzah. Ya. Dan biasanya zikir juga di tingkat sirri ini, kalau di dalam perjalanan tarekat, ya, ini zikirnya zikir hu.
Karena la ilaha illallah itu adalah zikir lisan, Allah Allah, yaitu zikir hati atau zikir qalbi, sementara hu zikir sir. Jadi yang dipegang di sini adalah zikir hu, bukan zikir Allah Allah. Ya. Jadi maaf di sini Bapak-bapak, saya tidak bisa mengupaskan secara mendetil karena ini sekali lagi ini adalah dalam perjalanan tariqat. Ya, jadi kecuali Bapak-bapak menuntut jalan tariqatnya. Jadi saya ulang perkataan saya beberapa minggu yang telah lalu, ya, karena Bapak-bapak di sini kan belum mengambil tariqatnya, kan begitu ya. Jadi belum mengambil tariqatnya. Kita hanya mempelajari tawajuh tariqat. Yang keempat, mati hisi. Mati hisi ini terjadi dengan karunia Allah. Pada saat seorang salik melakukan zikir, yaitu latifatul hati. Dalam zikir, ya, latifatul hati, pada tingkat keempat ini seorang salik telah sampai pada tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai ma'rifat sebagai makam tertinggi. Dalam pada ini fanalah atau lenyaplah segala sifat keinsanan yang baru, dan yang tinggal hanyalah sifat-sifat Tuhan yang qadim lagi ajali. Ketika itu menanjaklah batin keinsanan, lebur ke dalam kebakaan Allah yang qadim, bersatu antara abid dan ma'bud. Dalam tingkat puncak tertinggi ini, seorang salik telah memahami keadaan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, dan tidak mungkin disifati, tetapi akan mengerti sendiri siapa-siapa yang telah merasainya. Man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang belum pernah merasai, ia belum mengenalnya. Untuk mencapai keadaan musyahadah seperti tersebut di atas adalah dengan mujahadah. Niscaya Allah akan memperbaiki sirnya atau hatinya dengan musyahadah. Apabila seseorang telah mendapatkan karunia Allah dengan musyahadah, maka dengan sendirinya akan lenyaplah segala hijab dari sifat-sifat basyariah, nampaknya Allah atau tajalli. Disinilah martabat baqa billah, yakni kenyataan Allah, wahdaniyah, keesaan Allah. Di mana letak keesaan Allah itu? Ada pada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi 7 sifat ini dinamakan ma'ani. Pengertian ma'ani itu ada pada hamba. Tapi yang ada pada hamba itu bukan sifat hamba, tapi sifat wujud itu sendiri. Ya, sifat zat tadi yang menyatakan, ya, qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi zat itu bersifat, ia berdiri dengan sendirinya. Jadi jangan sekali-kali sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam yang ada pada diri kita ini merasa milik kita. Itu mutlak milik Allah. Tapi dia disebut ma'ani, artinya nyata pada hamba. Jadi itulah intisari dari ma'rifat billah itu. Ma'rifat dengan Allah. Ya. Jadi artinya sifat kita itu adalah sifat Allah. Maka wajib hamba itu mengatakan yang kuasa pada diri kita ini adalah kekuasaan Allah, yang berkehendak pada diri kita ini adalah kehendak Allah, yang tahu pada diri kita ini adalah pengetahuan Allah, yang hidup pada diri kita ini adalah hidupnya Allah, yang mendengar pada diri kita ini adalah pendengaran Allah, yang melihat pada diri kita adalah penglihatan Allah, yang berkata-kata pada diri kita adalah
perkataan Allah, yakni qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Dinamakan ma'nawiyah. Jadi sifat ma'ani berlajim-lajiman dengan sifat ma'nawiyah. Padahal pemakaiannya adalah sifat ma'ani itu adalah kenyataan dari sifat ma'nawiyah. Jadi bukan ma'ani itu sifat hamba yang diberikan dalam arti kata sesuatu diberikan berpindah. Ya. Jadi antara yang memberi dan yang menerima berpindah. Jadi maha suci Allah ya dari berpindahnya sifat itu. Jadi sifat Allah ini tetap ya wahdaniyah. Jadi esa ya. Wahdah itu esa. Jadi kalau dia berpindah berarti tidak wahdaniyah. Jadi berarti kan jadi dua kalau berpindah. Ya, yang satu menjadi sifat saya, yang satu menjadi sifat yang lain. Atau kepada Allah tadi, yang satu menjadi sifat kita, yang satu sifat Allah. Maka terjadilah atau berhadap-hadapanlah dua sifat. Jadi maha suci ya dari bersyarikat. Tapi kadang-kadang di dalam ilmu tauhid ya tidak dihuraikan dengan tuntas. Ya, tidak dihuraikan dengan tuntas, sehingga kita berdiri merasakan dengan sifat kita sendiri. Jadi tidak pernah lepas dari yang namanya syirik khafi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, ma'rifat billah atau mengenal Allah adalah tujuan utama dari tasawuf dan merupakan makam tertinggi dalam tingkatan makam-makam yang ada dalam tasawuf. Dan ma'rifat billah ini adalah merupakan salah satu makam tertinggi yang telah dicapai oleh seorang sufi selama melakukan riyadah dan mujahadah. Maksudnya riyadah itu adalah latihan, mujahadah adalah perjuangan. Jadi maka dia akan memperoleh makam ma'rifat, yakni merupakan akhir dari sebanyak proses yang telah dilakukan dan dilalui oleh para sufi selama melakukan suluk. Maksud suluk di sini adalah zikir ya atau tuntutan. Suluk ya atau salik artinya adalah orang yang menuntut. Jadi seperti kita ini orang yang menuntut. Pertama dari makam taubat ke makam khauf. Kemudian maksudnya dari makam taubat artinya berhentilah dari tabiat-tabiat kebiasaan kita kepada makam yaitu makam khauf. Maksud khauf ini adalah takut. Ya, mempergunakan mata karena mata ini basar Allah. Ya, menggunakan hati karena hati itu adalah iradah Allah. Mempergunakan tenaga karena tenaga itu kudrat Allah. Mempergunakan telinga karena telinga ini adalah sama Allah. Mempergunakan lisan karena lisan ini adalah kalam Allah. Jadi kalau kita pergunakan ini ya tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka berarti kita telah mengkhianati amanah yang telah diamanahkan oleh Allah. Jadi 7 sifat kepada diri kita ini dinamakan ma'ani adalah amanah. Jadi seseorang yang telah diamanahkan ya dia punya kewajiban untuk menjaga amanah. Maka pergunakanlah amanah yang ada ini ya sebagaimana mestinya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sedangkan yang dimaksud dengan ma'rifat billah adalah pengenalan terhadap Allah, baik lewat sifat-sifatnya, asma-asmanya maupun perbuatannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim.
sebagai berikut. Ma'rifat ialah pengenalan terhadap sesuatu, baik zat maupun sifatnya, yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Mengenal Allah adalah merupakan ilmu pengetahuan yang terpelik, karena Allah tidak ada bandingannya. Kendati demikian, Allah mewajibkan kepada setiap makhluk untuk mengenalnya, baik jin, manusia, malaikat, dan setan, untuk mengenal sifatnya, perbuatannya, dan asmanya. Kewajiban ini untuk seluruh makhluk sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah al-ma'rifatul itla'u ala asrarir rububiyah. Artinya, ma'rifat ialah mengetahui rahasia-rahasia Allah. Nah, jadi kalau belum mengetahui rahasia Allah, ya, menurut Imam Al-Ghazali, maka belumlah dia dinamakan ma'rifat. Dan ditambahkan lagi, al-ma'rifatun nazaru ila wajhillahi ta'ala. Ma'rifat ialah memandang wajah Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita semua telah mengikrarkan wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ma'rifat Allah memerlukan proses yang panjang. Makin banyak seorang sufi melakukan pemikiran perenungan akan keadaan makhluk Allah, hukum-hukum Allah, rahasia-rahasia makhluknya, akan semakin banyak memperoleh ma'rifat dari Allah. Makin banyak yang diketahuinya tentang rahasia-rahasia dari Allah, dan ia akan semakin dekat dengan Allah. Jadi kita nih bapak-bapak sekali lagi juga lalai dari perenungan. Ya, yang ada sama kita adalah pikiran, bukan renungan, dan juga pikiran, ya, yang disertai dengan khayalan. Ya, khayalan. Jadi bagaimana begini tentang hal bersifat keduniaan, tapi tidak, ya, berpikir bagaimana begini tentang sifat ketuhanan. Jadi nanti insya Allah, ya, kalau selalu kita riyadah melatih, ada perbedaan antara pikiran, ya, dan perasaan. Di mana alam perasaan, alam batin juga selalu berbicara, ya, berbicara. Di dalam hati kita, dari hati ke hati akan berbicara sendiri. Ya, kita bisa nanti menyaksikan pembicaraan batin. Ya, jadi sama juga dia dengan pembicaraan pikiran. Ya. Jadi dari hati ke dalam hati lagi, dia akan selalu berbicara. Itulah juru bicara Allah lewat malakutiyah yang dinamakan lintasan malakutiyah. Jadi lintasan, ya, lintasan di dalam hati ini ada 4 lintasan. Pertama adalah lintasan haiwaniyah, itu dari pikiran, ya. Jadi kerja dari nafsu syahwat. Jadi dinamakan makam hayal. Yang kedua, lintasan iblisiyah, masih juga berkisar melalui otak bonak gitu. Otak. Dari sifat-sifat kesombongan, merasa berilmu, ya, merasa lebih baik dan segalanya. Jadi kedua macam ini
sifat yang harus terbuang atau dibuang, ya. Mardud, karena dia sifat tertolak. Setelah keduanya itu bersih, tahalli, barulah dia tahalli. Jadi tahalli artinya berganti dengan sifat-sifat mahmudah, yakni sifat-sifat kebaikan. Maka hati selalu berbicara dengan hati lagi. Jadi hati kita ini ada sebenarnya berlapis-lapis, ya, ada berlapis-lapis. Jadi ada hati sanubari, ada hati nurani, dan ada hati rabbani. Jadi dari hati rabbani itu, hati rabbani ini kalam Allah yang kadim. Maka turun dia kepada hati nurani dan turunlah dia kepada hati sanubari. Jadi hati sanubari itulah makam hamba yang menerima dari cahaya tadi yang disebut, ya, nurun ma'alan nurin. Cahaya berlapis cahaya. Jadi kalau Rabbani ini bukan alam lagi. Rabbani itu Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa disebut alam. Nah, jadi barulah dia turun ke sifatnya, sifat kalam, dinamakan hati nurani. Maka turunlah dia ke alam insan, dinamakan hati sanubari. Jadi makanya itu di dalam kafiat tarekat, pertama-tama dia harus dapat menghimpunkan ingatannya pada hati sanubari. Barulah dia dapat mengingat zat Allah yang maha suci. Jadi kalau boleh saya sebutkan, mungkin termasuk saya, ya, belum mengenal yang namanya hati sanubari, apalagi hati nurani, apalagi hati rabbani. Maka Allah memerintahkan, jadilah orang rabbani, kunu rabbanina. Jadilah orang rabbani. Dalam Quran, surah Ali Imran ayat 79, Allah memerintahkan kepada kita, jadilah orang rabbani, ahli Allah yang mengajarkan dan mengamalkan kitab Allah karena telah mempelajarinya. Nah, jadi kalau belum dia mempelajari hal-hal, ya, batiniah, maka artinya dia belum boleh mengajar kepada orang lain, karena dia belum mengerti batin. Bagaimana mau mengajarkan batin? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagai yang terakhir, ma'rifat billah ini bukanlah semata-mata hasil pemikiran manusia, namun juga tergantung pula kepada karunia Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ma'rifatullah adalah pemberian Allah kepada hambanya yang sanggup menerimanya. Datangnya karunia ini karena adanya kesungguhan atau kerajinan, kepatuhan, ketaatan, dan kepasrahan, pengabdian diri sebagai hamba Allah dalam beramal secara lahiriah, jadi sebagai pekerjaan yang disebut ibadat kepada Allah, dan kepatuhan, kepasrahan sebagai hamba Allah dalam pengabdian diri kepada Allah, yaitu melalui batiniah sebagai hidayah atau rahmat dari Allah. Jadi ada keseimbangan lahiriah dan batiniah. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah hanya merupakan lahiriah saja, maka cukuplah untuk membayar hutang kita kepada Allah, tapi tidak dapat idau. Jadi kalau ingin mendapatkan idau, ya, maka mau tidak mau mengamalkan batiniah, maka akan mendapatkan laba. Kayak kalau lahiriah kan bayar utang aja, Pak. Jadi kalau mau untung, mau tidak mau kita harus mengamalkan batiniah. Jadi amalan batiniah inilah yang memungkinkan seorang hamba akan mencapai derajat atau tingkatan, dari tingkatan
demi kepada tingkatan, sehingga sampailah kepada tingkatan yang dinamakan insanul kamil, yakni manusia yang sempurna. Jadi inilah yang dapat kita sampaikan ya untuk kajian kita pada malam hari ini, itu meneruskan pengajian kita mengenai tentang masalah ma'rifat billah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya atau yang tersalah, saya mohon maaf. Kepada Allah jugalah kita mohon ampun. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pas habis tadi itu. Jadi tawajuh dulu, Pak. Ya Allah. Risalah Al-Qusyairiyah, yaitu memahami kunci ilmu tasawuf. Separuhnya di bawah ilham ini. Separuhnya tinggal sama saya. Enggak dibalik-balikkannya sama ilham. Ma'rifat Allah memerlukan proses yang panjang. Makin banyak seorang sufi melakukan pemikiran perenungan akan keadaan makhluk Allah, hukum-hukum Allah, rahasia-rahasia makhluknya, akan semakin banyak memperoleh ma'rifat dari Allah. Makin banyak yang diketahuinya tentang rahasia-rahasia dari Allah, dan ia akan semakin dekat dengan Allah. Jadi kita nih bapak-bapak sekali lagi juga lalai dari perenungan. Ya, yang ada sama kita adalah pikiran, bukan renungan, dan juga pikiran ya yang disertai dengan khayalan. Ya, khayalan. Jadi bagaimana begini tentang hal bersifat keduniaan, tapi tidak ya berpikir bagaimana begini tentang sifat ketuhanan. Jadi nanti insya Allah ya, kalau selalu kita riadah melatih, ada perbedaan antara pikiran ya dan perasaan, di mana alam perasaan, alam batin juga selalu berbicara ya, berbicara di dalam hati kita, dari hati ke hati akan berbicara sendiri ya, kita bisa nanti menyaksikan pembicaraan batin ya. Jadi sama juga dia dengan pembicaraan pikiran ya. Jadi dari hati ke dalam hati lagi, dia akan selalu berbicara. Itulah juru bicara Allah lewat malakutiyah yang dinamakan lintasan malakutiyah. Jadi lintasan ya, lintasan di dalam hati ini ada 4 lintasan. Pertama adalah lintasan haiwaniyah, itu dari pikiran ya. Jadi kerja dari nafsu syahwat. Jadi dinamakan makam hayal. Yang kedua, lintasan iblisiyah, masih juga berkisar melalui otak bonak gitu. Otak. Dari sifat-sifat kesombongan, merasa berilmu, ya, merasa lebih baik dan segalanya. Jadi kedua macam ini sifat yang harus terbuang atau dibuang, ya.
mardud, karena dia sifat tertolak. Setelah keduanya itu bersih, takhalli, barulah dia tahalli. Jadi tahalli artinya berganti dengan sifat-sifat mahmudah, yakni sifat-sifat kebaikan. Maka hati selalu berbicara dengan hati lagi. Jadi hati kita ini ada sebenarnya berlapis-lapis, ya, ada berlapis-lapis. Jadi ada hati sanubari, ada hati nurani, dan ada hati rabbani. Jadi dari hati rabbani itu, hati rabbani ini kalam Allah yang kadim. Maka turun dia kepada hati nurani dan turunlah dia kepada hati sanubari. Jadi hati sanubari itulah makam hamba yang menerima dari cahaya tadi yang disebut ya nurun ma'alan nurin. Cahaya berlapis cahaya. Jadi kalau Rabbani ini bukan alam lagi. Rabbani itu Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa disebut alam. Nah, jadi barulah dia turun ke sifatnya, sifat kalam, dinamakan hati nurani. Maka turunlah dia ke alam insan, dinamakan hati sanubari. Jadi makanya itu di dalam kafiyat tarekat, pertama-tama dia harus dapat menghimpunkan ingatannya pada hati sanubari. Barulah dia dapat mengingat zat Allah yang maha suci. Jadi kalau boleh saya sebutkan, mungkin termasuk saya ya, belum mengenal yang namanya hati sanubari, apalagi hati nurani, apalagi hati rabbani. Maka Allah memerintahkan, jadilah orang rabbani, kunu rabbanina. Jadilah orang rabbani. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 79.